Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bitafaqquhi fiddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-qa'il may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Balen, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah kajian ketarjian Ahad pagi PCM Balen yang dimuliakan Allah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan mengangkat topik yang berkaitan dengan kepanitiaan korban. Dalam konteks modern atau sekarang, pelaksanaan korban itu secara umum dikelola oleh panitia. Karena alasan yang paling penting kenapa kok dikelola oleh panitia, ya biar korban itu semakin mudah, simple, easy, efektif, efisien. Karena orang berkorban tinggal menyerahkan uang kepada panitia. Nanti panitia yang membelikan hewan korban, kemudian menyembelih, nguliti sampai pendistribusian. Tapi yang menjadi pertanyaan, adakah dasar kepanitiaan korban? Misalnya di zaman Nabi, apakah korban itu dikelola oleh panitia? Kalau zakat itu jawabannya jelas. Ada amil zakat itu sudah ada sejak zaman Nabi. Bahkan Al-Quran dan hadis menjelaskan presentasi berapa yang diperoleh oleh amil itu. Artinya amil itu termasuk bagian dari al-asnaf ats-tsamaniyah. 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Jadi kalau 1/8-nya bagian amil itu 12,5%. Artinya amil zakat itu berhak mendapatkan upah atau gaji dari zakat yang dikumpulkan. Tapi kalau konteks korban itu nggak ada kepanitiaan secara khusus di zaman Nabi. Terus yang menjadi pertanyaan, apakah kepanitiaan korban di zaman sekarang itu sebuah kebid'ahan? Karena tidak pernah ada di zaman Nabi. Secara singkat, nanti dasar kepanitiaan korban itu bisa kita sandarkan pada hadis Ali bin Abi Thalib. Hadisnya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram, Babul Adhahi, bab korban. Nomor hadisnya hadis yang kedua dari belakang di Babul Adhahi. Wan Ali bin Abi Thalib, dan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qol amaroni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi. Telah memerintahkan ni kepadaku siapa an-nabi, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, an aquma ala budnihi, untuk mengurus unta-unta korbannya. Jadi dari hadis ini bisa kita simpulkan, Pak Bu, Nabi itu pemilik korban atau sahibul korban atau mudhoki. Di riwayat yang lain diceritakan korbannya Nabi ketika itu mi'ata ibilin, 100 unta. Di Nabi itu pemilik korban al-mudhoki atau sahibul korban, kemudian memberikan amanat kepada Ali. Jadi Ali bin Abi Thalib itu bertindak sebagai panitia, panitia. Oleh sebab itu panitia itu tugasnya
tugas dan fungsinya itu sebagai asisten atau pembantu korban supaya lebih mudah atau efisien. Oleh sebab itu kepanitan korban itu disandarkan kepada hadis Ali bin Abi Thalib. Kalau kita ditanya siapa bapak panitia korban, jawabannya Ali bin Abi Thalib. Ini penting Bu ya. Nanti kalau panitia nggak tahu siapa bapak panitia korban itu berarti nggak boleh jadi panitia. Oke. Kemudian dalam riwayat yang lain, maksudnya nggak disebutkan dalam kitab Bulughul Maram, di sana dijelaskan Nabi itu menyembelih hewan korbannya itu salasan wasitin 63 ekor apa tadi onta itu disembelih oleh Nabi, sisanya disembelih oleh Ali, berarti 100 dikurangi 63 ada berapa itu? Ada 37 yang disembelih oleh Ali, dan ada di sini seakan-akan Ali itu juga nanti melibatkan tukang jagal, melibatkan tukang apa? Jagal nanti berkaitan dengan bagaimana status upah daging untuk tukang apa? Jagal. Itu boleh atau enggak nanti tukang jagal diopai hasil daging korban atau diopai apa? Daging korban. Jadi intinya dalam pelaksanaan korban, kalau orang bisa menyembelih hewan korbannya sendiri itu lebih baik, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Dalam hadis Anas bin Malik, Nabi itu kan tiap tahun kana yudhi bikabsen. Nabi itu berkorban dengan 2 ekor kambing kibas. Terus Nabi itu dzabahahuma biyadi, yaitu menyembelih keduanya dengan tangannya sendiri. Itu kalau punya skill atau kemampuan menyembelih. Tapi kalau tidak, misalnya ibu-ibu itu, secara umum kan ibu-ibu nggak bisa menyembelih. Tapi kalau menyembelih sah atau enggak Bu? Misalnya bisa sapi atau kambing, ayam saja kadang ada yang tatak enak sing gak Bu. Tapi sing paling tatak mesti nyembelih tempe. Tapi sebenarnya perempuan sah untuk apa? Menyembelih. Nggak harus laki-laki. Kalau nggak bisa, fa'ilam maksudnya fa'ilam yadbah binafsihi falyashhadha, disunahkan untuk menghadiri proses apa? Penyembelihan. Jadi orang yang nggak bisa menyembelih sendiri diwakilkan orang lain. Dalil diwakilkan apa? Nabi tadi, Nabi mewakilkan Ali. Meskipun yang 63 disembelih apa? Sendiri. Artinya boleh diwakilkan orang lain. Kalau diwakilkan disunahkan untuk melihat proses apa? Penyembelihan, sebagaimana yang dilakukan oleh Fatimah. Nabi meminta Fatimah ketika korban untuk menyaksikan penyembelihannya. Terus yang penting untuk saya sampaikan di sini, di antara tugas panitia kan menyembelih hewan korban. Bagaimana sunah-sunah menyembelih hewan korban? Ini kita bahas singkat karena waktu kita cukup pendek. Dalam kitab Fathul Qarib Mujib itu dijelaskan ada 5 perkara yang disunahkan untuk orang yang menyembelih korban atau hewan. Wa yustahabbu inda dzabhi 5 asya, disunahkan ketika menyembelih 5 perkara. Ahaduhuma yang pertama at-tasmiyah, membaca apa? Bismillah. Hukum baca bismillah wajib atau sunnah Pak? Wajib atau sunnah? Nah, kalau kitab Madzhab Syafi'i yang saya baca hukumnya sunnah, artinya tidak apa? Tidak wajib. Orang yang menyembelih nggak baca basmalah, kalau dalam Madzhab Syafi'i dihukumi apa? Dihukumi sunnah, karena dia sunnah berarti tetap sembelihannya apa? Halal.
Makanya diteruskan, falau lam yusammi hala al-madbuhu. Seandainya dia tidak membaca bismillah, maka hewan yang disembelihnya itu halal. Itu dalam mazhab apa? Syafi'i. Alasannya mazhab Syafi'i apa? Nanti jenengan lihat di kitab Bulughul Maram, di bab namanya babu dzabaih, bab sembelian. Hadis Ibnu Abbas, Nabi bersabda, al muslimu yakfihi ismuhu. Orang muslim itu cukup namanya. Artinya kalau dia muslim ya sudah, sembelihannya apa? Halal. Baik dia menyebut nama Allah atau tidak, karena namanya orang muslim, menyembelihnya pasti lillahi ta'ala. Itu alasannya. Meskipun pendapat ini juga dikritik gitu, di masyarakat. Bahkan ada orang yang keras, Pak. Wong sing salate gak jangkep hukum beli halal atau haram. Terus orang muslim sing mau Islam KTP halal atau haram. Karena ada yang menyoal, Pak. Semoga ngene salate gak jangkep, sembelihane iwak yo haram. Kan enak sing kayak gitu. Tapi sebenarnya mazhab Syafi'i itu sangat luas dalam konteks apa? Penyembelihan. Ya karena berkaitan dengan hukum mengkafirkan seseorang itu tidak mudah. Supaya anggar wong niku apa? Salatnya menghadap kiblat. Terus apa? Syahadatnya bodoh. Dan seterusnya itu pokoknya dihukumi apa? Muslim. Itu dalam mazhab apa? Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab Hambali, maka membaca bismillah itu syarat halalnya sembelian. Kenapa? Dalam hadis Rafi ibn Khadij, Nabi bersabda, ma'anharod dam, apa yang dapat mengalirkan darah. Pokoknya alat apa saja yang bisa mengalirkan apa? Darah. Terbuat dari apapun. Misalnya dari besi, dari apa? Kayu dan seterusnya. Pokoknya bisa mengalirkan apa? Darah. Cuma nanti dikecualikan 3. Yang pertama as-sinu, yaitu gigi. Yang kedua al-dhufuru, kuku. Yang ketiga admun, yaitu tulang. Nabi memberikan taklil alasan amma sinu fa admun, adapun kuku, adapun gigi itu tulang, wa amma dhufuru, adapun kuku fa mudal habasah, maka itu pisaunya orang Ethiopia. Artinya dalam ritual ibadah kita tidak boleh menggunakan atau meniru cara ibadah umat lain, karena menyembelih itu kan bagian ibadah. Maka enggak boleh menggunakan pisau orang Ethiopia atau Habasyah. Wa dzukira ismullahi alaihi, wa dzukira lan den sebut apa ismullah, asmane Gusti Allah, faqul mongko manganono sapa sira. Berarti kan di sini seolah-olah disyaratkan ketika disembelih itu menyebut nama apa? Allah. Wa dzukira ismullahi alaihi faqul. Kalau disebut nama Allah dimakan, artinya halal. Kalau tidak ya tidak dimakan, artinya apa? Haram. Nah dari sini mazhab Hambali menyimpulkan membaca bismillah itu syarat sahnya penyembelihan. Tapi bagaimana kalau konteksnya orang itu lupa? Kan bisa jadi lupa, Pak. Bisa jadi lupa, Pak, ya. Lupa ketika menyembelih enggak baca apa? Bismillah. Misalnya contohnya bapak-bapak digawe karo ibu-ibuke kon belah pitik, Pak. Gak budal-budal. Gak budal-budal kan ya disentak kali, Pak ning boleh. Mergo wong lanang sentak wong wedok ngrigeli, Pak, ya. Ngrigeli akhirnya pitik jago dicekel langsung diweleh, gak lali waca bismillah. Itu hukumi hal ta haram. Nah, jenengan hukumi haram itu ku pitik jago. Nah loro yang malah diamuk bojo. Itu kan posisinya lupa. Kalau lupa maka tidak menjadi apa? Wajib. Itu mazhab apa? Hambali. Berarti baca bismillah itu wajib bagi orang yang ingat, gugur bagi orang yang lupa.
Secara singkat nanti waktu kita nggak cukup ya. Memang pendapat yang paling hati-hati itu madzhab apa? Hambali. Jadi baca bismillah wajib bagi orang yang ingat. Kalau lupa tetap dihukumi apa? Halal. Tapi kalau sengaja menyembelih tanpa baca bismillah dihukumi apa? Haram. Meskipun kalau madzhab Syafi'i tetap halal. Orang muslim nyembelih tanpa baca bismillah ya halal. Itu kalau madzhab apa? Syafi'i. Tapi nanti kalau pendapat ini dipakai, banyak orang awam yang mengentengkan, nyepelekno ya. Wis gorak-gorok kan gitu. Terus bismillahnya lengkap atau enggak? Lengkap atau enggak? Maksudnya lengkap itu bismillahirrahmanirrahim. Jadi jawabannya ibu, lengkap tuh bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau bismillahnya lengkap itu disoal sama madzhab Maliki. Ar-Rahman Ar-Rahim itu maknanya apa, Pak? Maha pengasih lagi maha penyayang. Jenengan lakukan apa? Menghilangkan nyawa. Masa menghilangkan nyawa kok dihubungkan dengan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim maha pengasih penyayang kok menghilangkan nyawa, sehingga dalam madzhab Maliki dihukumi makruh. Cukup bismillah saja. Lengkap malah makruh kata madzhab Maliki. Tapi kata madzhab Syafi'i ya enggak apa-apa bismillah. Makanya di sini fayaqulu adzabihu bismillahirrahmanirrahim. Orang yang menyembelih bismillahnya apa? Lengkap. Kenapa? Ya karena namanya hewan itu kan diciptakan untuk manusia, betul atau enggak? Kalau jenengan ternak ayam, Pak, atau kambing itu, kalau sudah besar disembelih atau dicolok? Ngingu itu kecil ini gede kalau dicolok. Dan dijual kan nanti kembalinya juga disembelih. Nah, sehingga hewan itu ya untuk manusia, sehingga kalau disebut Ar-Rahman Ar-Rahim itu tidak ada masalah. Kan hewan memang untuk manusia. Oke. Terus berikutnya as-sholatu ala nabi. Disunahkan baca sholawat. Nah, ini yang penting ya. Nanti kita lihat tarjih bagaimana. Nek jenengan arek sing marisi Jopo Mudin, Pak. Ini iso dulu diwarisi Mudin pedang mbek Jopone. Pedang iki beleh. Kalau madzhab Syafi'i itu ketika menyembelih korban itu ditambahi apa? Sholawat. Misalnya versi Fathul Mu'in ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Memang dalam madzhab Syafi'i disunahkan membaca apa? Sholawat. Tapi kalau nama Nabi Muhammad itu ketika disebut gini, Bismillah wasmi Muhammadin, itu nggak boleh. Kalau niatnya tabaruk makruh. Tapi kalau niatnya menyamakan Allah dengan Nabi Muhammad bisa terjerumus kepada kesyirikan. Oleh sebab itu disolawati. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alasannya madzhab Syafi'i pakai kias. Pokoknya kalau disebut nama Allah ya disebut nama Nabi, wa rafa'na laka dzikrak. Tapi apakah ada dalil khusus? Jawabannya tidak. Sehingga madzhab Hambali dan juga nanti pendapat tarjih dalam menyembelih hewan itu tidak disunahkan membaca apa? Sholawat. Terus yang ketiga istiqbalul kiblah, menghadap kiblat yang dihadapkan hewannya dan orangnya. Sehingga kalau kita di Indonesia itu posisi kepala hewan itu di utara atau di selatan, Pak? Nek wong mati. Padahal kan dua-duanya kan dianjurkan menghadapkan kiblat. Kalau orang meninggal hukumnya wajib. Kalau menyembelih sunnah, makanya nek wong menyembelih diaduk menduur mengisor
Ngitan itu tetap halal, Pak. Tapi itu apa? Menyelisih sunnah. Baiknya menghadap apa? Kiblat. Meskipun tetap dihukumi halal, dengan malah haram. Tapi kan lebih baik apa? Melakukan sunnah, karena menyembelih itu kan termasuk ibadah. Qul inna sholati wa nusuki. Oke. Kalau menyembelih hewan kenapa di mana? Jawabannya jenengan apa? Di utara atau di selatan kepalanya? Kenapa selatan, Pak? Nek orang meninggal di utara. Iya, karena menyembelih itu tangan kanan. Kalau di selatan, jadi hewannya berbaring di lambung kiri, leher yang disembelih kan bisa dihadapkan ke kiblat. Orang yang menyembelih menghadap kiblat, terus nyembelihnya pakai tangan kanan. Kalau nanti di utara itu repot itu, karena kan nyembelihnya pakai tangan kanan. Itu hukumnya sunnah. Terus Arabi at-takbir, membaca takbir. Apakah selain menyembelih hewan kurban itu juga sunnah takbir? Kalau itu ada dua pendapat ya. Yang satu bilang ada takbir, yang satu tidak. Tapi kalau jenengan baca bismillah saja sudah sah. Tapi kalau menyembelih hewan kurban, sunnahnya baca takbir bismillah wallahu akbar. Itu. Kenapa? Dulu menyembelih PKI itu pakai takbir. Menyembelih PKI. Oh gitu. Paling dikiaskan dengan menyembelih kurban. Bismillah wallahu akbar. Terus yang kelima, ad-du'a bil qabul, berdoa supaya hewan kurbannya apa? Diterima. Apakah sirron atau jahron? Sunnahnya jahron. Dibaca apa? Dibaca jahar. Kalau di mazhab Syafi'i doanya bagaimana? Allahumma hadhi minka wa ilaika fataqabbal min gitu. Itu dalam mazhab Syafi'i. Terus kita simpulkan bagaimana pendapat tarjih. Kalau dalam tarjih mengacu pada hadis Anas ibn Malik, ketika Nabi menyembelih 2 ekor kambingnya, Nabi menghadapkan kambingnya ke kiblat. Ketika menghadapkan kiblat membaca inni wajjahtu, kayak doa iftitah itu sampai wa ana minal muslimin. Terus Nabi membaca doa bismillah, enggak lengkap bismillah di sini. Meskipun kalau ar-Rahman ar-Rahim ya tidak apa-apa. Wallahu akbar, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin. Terus kambingnya yang satu apa? Wa min ummati Muhammadin. Makanya kalau jenengan nyembelihnya ya apa tadi? Bismillah, wallahu akbar, Allahumma taqabbal min siapa yang korban. Misalnya sapi ya disebutkan 7 orang. Simpel saja Pak. Nanti di masyarakat itu kadang panjang. Malah aku pernah kurung itu wow Pak. Enggak. Bin. Mau disebutkan monggo, kalau enggak ya enggak apa-apa. Cumanya kalau nikah memang lebih baik disebutkan. Karena kalau nikah itu kan harus jelas. Keliru bini itu digawe. Soalnya nikah itu kan sangat sakral. Tapi nek korban kan jelas toh hewannya. Habis itu kan juga dimakan. Mau disebutkan binnya juga enggak apa-apa. Tapi di sini Nabi Muhammad menyebutkan bin atau enggak? Allahumma taqabbal min Muhammadin ibn Abdullah. Ada Pak? Enggak ada. Oke ya. Jadi simpel aja. Kalau kita di Muhammadiyah kan simpel sesuai Quran dan hadis. Ada doa panjang Pak itu. Tapi yang enggak ada itu di hadisnya. Itu biasanya bikinan kiai atau ulama gitu saja. Jadi bismillah gimana? Dulu korbannya kan hanya satu sapi. Maka duanya diperbanyak. Oh gitu. Oke, yang berikutnya
kita beralih ke kepanitiaan korban. Tadi sudah ya. Mudah-mudahan nanti selesai. Terus hadis Ali bin Abi Thalib tadi, Ali dipesan wa an uqassima lukumaha. Saya diperintah Nabi supaya mendistribusikan semua daging korban. Shahibul korban itu berhak mendapatkan daging korban atau enggak, Pak? Berhak itu, berhak. Dan 100 onta tadi Nabi minta setiap onta itu diambil satu potong daging kemudian dimasak, Pak. Sehingga ada yang mengatakan dari sini berarti shahibul korban wajib makan hewan korban. Sampai Nabi memerintahkan Ali supaya ngambil tiap ekor itu satu potong. Kan susah, Pak, itu. Ada yang berpendapat semacam itu, tapi pendapat yang kuat tidak sampai wajib, hukumnya apa? Sunnah saja. Dasarnya apa? Fakulu minha. Fakulu maka makanlah kamu sekalian minha. Min itu litab'id, artinya sebagian. Kalau dimakan semuanya enggak korban. Mayoran. Nggih, monggo, Pak. Nggih, monggo. Saya sampai seumur ini ada kejanggalan. Nggih. Mungkin ya Islam yang ke Indonesia itu Islam Sufi. Nggih. Samarat. Kalau sering-sering saya dengarkan cerita bahwa Rasulullah itu miskin gitu. Suatu ketika Rasulullah butuh sarapan ke Fatimah atau Fatimah datang ke Rasulullah. Aisyah. Gak ada makanan, malah Aisyah, Pak. Ya. Malah bajunya dibuka ada. Oh gitu. Ada batu untuk menahan nafas. Korbannya kok 100. Ini untane dhewe tak unta-untakan. Apakah Rasulullah itu seorang figur yang miskin? Kan jawabannya, pertanyaannya kan gitu. Iya. Yang jelas, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu bisa ditiru oleh semua umatnya. Umatnya ada yang miskin, ada yang kaya. Ya memang dalam keseharian Rasulullah itu kan digambarkan orang yang biasa-biasa saja. Bahkan Rasulullah itu nggak makan kalau nggak lapar, Pak. Itu kan Rasulullah gitu. Tapi dalam konteks sosial itu pasti Rasulullah orang punya kepekaan sosial yang luar biasa. Memang kaya tapi tidak dinikmati untuk diri sendiri. Dalam kesehariannya kan sebagai pribadi yang sederhana. Dalam hadis Aisyah, Nabi pagi-pagi tanya ke Aisyah, hal indakum syai', Aisyah, apakah ada yang dimakan? Aisyah jawab, qul nala, enggak ada ya Rasulullah. Kan kehidupannya sederhana itu. Tapi dalam konteks kemaslahatan umat, ini korban itu 100 onta. Jadi membaca pribadi Rasulullah kaya atau miskin itu kan nggak bisa diambil satu sisi. Ya Rasulullah kadang miskin, kadang kaya. Tapi kalau kayanya Rasulullah beda dengan kaya kita. Kalau kaya kita kan untuk kepentingan sendiri. Kalau Rasulullah syiar agama wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwa al-qulub. Korban itu kan syiar. Sehingga korban Rasulullah ya gemuk, dan kalau di hadis tadi sampai 100 onta. Mungkin itu Pak jawaban pendeknya karena waktu kita. Oke. Saya lanjutkan tadi. Jadi shahibul kurban itu boleh makan. Fakulu minha, tapi ini sunnah. Wa at'imu al-qani'a wal mu'tar, dan berikanlah makan kepada al-qani'a yang tidak meminta, wal mu'tar dan meminta. Berarti dalam ayat ini ada berapa pihak, Pak? Ada berapa pihak?
Ini penting, jenengan kan sering ngomong sepertiga itu dari mana gitu loh. Yang jelas sepertiga nggak ada dalilnya. Dari ayat ini namanya ijtihad istinbati, menyimpulkan dari ayat meskipun ayatnya nggak bicara secara eksplisit gitu. Ada 3 pihak, pekorban, yang meminta dan yang tidak meminta. Berarti berapa? Aslasan, sepertiga. Itu alasan mazhab Syafi'i kenapa korban itu dibagi sepertiga. Hadis khususnya Nabi bersabda, kulu wa tasaddaqu wa dakhiru. Makan, simpan, terus apa? Makan, sedekahkan, terus apa? Simpan. Kalau semacam ini kan berarti sepertiga dimakan, sepertiga disedekahkan, sepertiga disimpan. Berarti shahibul kurban sama dengan dapat 2/3. Malah lebih banyak Pak. Tapi hadis ini harus dibaca ketika tidak ada orang yang membutuhkan. Nek jenengan lakukan di sini ya jenengan tetap dirasani tonggo. Korban kok medit ya. Ya makanya kan nggak ada dalil secara khusus. Jenengan korban 1 kambing dapat 7 atau 5 kilo Pak. Kok 7-5 kilo? 7-8 kilo ya. 1 kilo bagikan tetangga yang misalnya 7 dimakan sendiri sah atau enggak? Sah itu. Secara bayani, secara irfani dirasani tonggo enggak? Makanya kan semakin banyak berbagi semakin apa? Baik. Tapi nek panitia galak-galak itu ngapunten Pak, aku ya ora patok setuju. Nek jenengan duka nggih. Pokoke anggere panitia ya 1 kilo liyane kok 1 kilo panitia. Yang korban 1 kilo masyarakat ya 1 kilo. Nek gelem ya monggo, nek ora gelem ya kok rawat-rawat dhewe. Nah itu kan enggak menggembirakan Pak. Kadang-kadang kan namanya orang itu, apalagi umumnya orang itu kan shahibul kurban tetap kan ingin apa? Ingin digembirakan. Nek nanti dipukul rata itu kadang-kadang wis kapok aku melu kurban ngono. Bagiane apa? Podo. Tapi kalau memang dia menginginkan lebih ya monggo gitu. Kan enggak apa-apa itu. Maksudnya apa tadi loh? Memang standarnya berapa? Sepertiga. Misalnya sepertiga kok kelebihan dia kembalikan ke panitia ya monggo gitu. Berarti kan lebih dia mengambil sedikit lebih apa? Lebih bagus. Tapi kalau misalnya sepertiga ya memang secara umum pemahamannya seperti itu ya. Maksudnya pemahaman yang dikembangkan dari ayat tadi. Memang kan nggak ada dalil apa? Khusus. Terus berikutnya di hadis Ali ya, wa juludah, kulitnya. Kulit itu biasanya dicaceli atau dijual Pak? Intinya kalau ditarjih karena waktu kita cukup pendek, kalau jenengan caceli nggak ada masalah. Kalau dijual yang penting uangnya itu tidak kembali ke shahibul kurban. Kalau kembali ke shahibul kurban itu yang tidak diperbolehkan. Tapi nek misalnya jenengan caceli itu nggak ada khilaf. Tapi alasan dari diperbolehkannya itu apa? Karena kan mengambil sepertiga saja itu boleh, apalagi alasannya kulitnya kalau dijual kan melakukan transaksi dalam apa? Yang tidak diperbolehkan apa? Transaksinya. Jadi korban itu totalitas ibadah kok jadi dol itu yang nggak boleh di situ. Sehingga mazhab Abu Hanifah atau Al-Imam Abu Hanifah dia memahami ilahnya kenapa nggak boleh dijual kalau uangnya itu kembali ke shahibul korban. Kalau dibelikan daging bisa kambing juga, tapi nggak usah jenengan takok nih
oleh kambing kurbani sapa ya aku harus jawab ya. Kurbani panitia kok penaan panitia ora melok urun kok. Apa? Kurbani kulit. Kulite mlebu surga ya angel. Oke ya. Tapi dalam fatwa tarjih diperbolehkan karena melihat kemaslahatan selama itu tidak dikembalikan uangnya ke sahibul korban. Tapi nek jenengan ceceli itu lebih baik. Tapi kadang juga problem Mbak, ibu-ibu diceceli langsung dibuat. Oh, ya kan gitu. Sebagian ibu kan nggak bisa masak kulit tuh Bu ya. Tahu kulit langsung dibuat. Mami mangane suwe ndi Bu? Oke, yang terakhir ini wala utiya fi jizarati min hasyai'an, ini yang penting nih. Dan saya dipesan Nabi supaya tidak ngasih tukang jagalnya opah dari daging korban. Karek 5 menit, mudah-mudahan cukup ini. Ini yang paling penting. Tukang jagal itu nggak boleh mendapatkan opah dari daging korban. Kenapa nggak boleh? Korban ibadah tidak transaksional. Itu alasannya ya. Tapi kalau jagalnya dikasih opah uang, boleh. Ali mengatakan nahnu nu'ti min indina, kita kasih uang tukang jagalnya. Tapi kita nggak kasih opah dari daging korban. Meskipun di masyarakat Pak Bu, sing belah opah ndase. Kan banyak omongan kayak gitu Pak. Sing belah opah apa? Ndase. Ya ndas dus lan ndas pi, ndas wedhus lan ndas sapi. Itu nggak boleh. Sing belah opah ndase nggak boleh. Mulai nggawa ndas sebagai opah. Nggawa ndas sebagai apa? Opah nggak boleh. Sing belah opah duit. Oleh atau enggak Pak? Oleh Bu. Boleh atau enggak Bu? Boleh. Tak pertegas ini pokoknya jenengan paham. Sing belah nggawa ndase. Boleh atau enggak? Nek ndase wedhus sebagai opah gak oleh. Tapi nek ndase dhewe yo oleh-oleh wae. Jelas ya, ini jelas ya. Nah. Terus sekarang ditarjih gini, disimpulkan ini penting loh. Banyak dai Muhammadiyah yang salah paham. Padahal wis maca buku tuntunan Iden. Maca wis salah apa maneh? Gak maca mesti gak salah. Gak maca kan ya ora salah ya. Makanya nek jenengan ngaji potensi gak paham, gak ngaji jelas pahami. Orang rokok. Nggak ini. Panitia korban secara kelembagaan tidak berhak mendapatkan opah dari daging korban. Karena tadi sudah kita simpulkan panitia korban beda dengan panitia zakat. Kalau panitia zakat dapat persentase amil. Korban di zaman Nabi kepanitiaannya nggak dijelaskan. Ini kan hanya isyarat mengarah kepanitiaan korban itu ke hadis Ali, tapi penjelasan secara eksplisit nggak ada dari Rasulullah. Meskipun kita simpulkan tadi panitia korban bukan bid'ah, tapi kalau amil jelas dapat presentasi apa? Zakat. Tapi kalau kepanitiaan korban tidak ada bagian dari daging korban sebagai opah. Lah terus panitia kan butuh dana. Dananya dari mana? Panitia butuh modal atau enggak Pak? Butuh. Panitia gak modal madil Pak. Ali tadi kan nahnu nu'ti min indina. Kita kasih opah tukang jagal itu dari uang. Berarti kan ada sumber dana uangnya Ali dari mana? Dari Nabi. Nabi kan sahibul korban. Berarti sahibul korban itu kalau ditarik dana operasional itu memang wajar didasarkan apa yang dilakukan oleh
Ali. Makanya korban 3.500.000, yang 100 misalnya dana operasional. Boleh itu. Atau kadang-kadang masyarakat yang gerbang, Pak. Aku korban sih ditarik operasional gitu. Akhirnya gak belum korban. Maka panitia korban boleh punya sumber dana lain. Itu lihat masyarakat yang jenengan ya, berapa sejauh mana mereka sadar. Nek gak ya harus cari sumber lain. Kalau memang sadar ya sudah sewajarnya. Kalau dana operasional itu ngumpul digunakan untuk opah boleh. Jenengan sedina dibayar 1.000, 50.000 gantine kesel boleh. Tapi kalau daging tidak boleh. Terus yang berikutnya ini yang paling penting. Jenengan jadi panitia kan si oleh bagian ya. Kakak oleh, panitia oleh. Pemane sak keluarga dijak jadi apa? Panitia. Ini semacam itu artinya itu kan memunculkan itu loh, perdebatan di kalangan masyarakat. Mosok sak di sini dewi ini. Kritik kita cuma di situ, Pak. Ya. Tapi apakah boleh dengan kakak oleh, panitia oleh? Bagian yang jadi panitia kui gaji atau bagian saja? Sebagian orang Muhammadiyah, Pak, balik Muhammadiyah memahami nggak boleh itu, beda dengan sama dengan apa? Beda dengan upah. Apa bedanya upah dengan nggak bagian tadi? Lah gini, Pak, jawabannya. Makanya ditarjih, kadang-kadang kalau kita nggak bacanya sekilas gitu, salah kesimpulan tadi. Ditarjih dibedakan panitia secara kelembagaan dan personal atau individu dari panitia. Kalau secara individu boleh. Secara individu apa? Boleh gitu. Tapi itu disebut bagian sebagai sedekah atau hadiah. Bedanya sedekah sama hadiah ada, Pak? Kalau hadiah itu untuk orang yang tidak meminta, kaya. Sedekah orang yang membutuhkan. Itu bedanya. Dan panitia kan statusnya macam-macam. Bisa jadi shahibul korban, malah boleh kalau shahibul korban ini. Kan shahibul korban ya memang kan itu milik dia gitu. Meskipun kadang-kadang panitia itu sekarang apa, Pak? Seolah-olah punya wewenang mutlak kan. Kan tadi panitia itu sebagai asisten shahibul apa? Korban gitu. Oke. Kalau dia miskin berarti sedekah. Kalau dia kaya hadiah. Oke, Pak. Sekarang apa bedanya bagian sebagai sedekah atau apa tadi? Hadiah sama upah. Kalau upah itu transaksional. Imbalan jasa atau kompensasi apa? Jasa. Kalau hadiah sedekah itu tidak. Cuma-cuma. Kalau misalnya tukang jagal, panitia kan posisinya kayak tukang jagal. Aku mbeleh pedusmu upahi 1.000 ya. Jenengan kok larang men lho 1.000. 75 wae kok tak kei ndase. Boleh atau enggak, Pak? Boleh atau enggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau dia tukang jagal menyembelih, tak opahi wajib ini, basa Jawa wajib. Basane ngomong kan wajib ya. Wajibnya 1.000. Wis dikei duit 1.000 pokok terus dikasih kepala atau daging. Tidak dihubungkan dengan apa? Opah. Boleh atau enggak, Pak? Kalau itu boleh. Meskipun kadang mirip, tapi yang satu memang ada unsur apa, Pak? Transaksional, yang satu ya itu. Panitia juga semacam itu. Nek panitia gak oleh 1 kilo atau berang kilo wis lu HP mutung dari panitia kok 1 kilo tuh, 5 kilo kok. Sidik. Nah, itu yang enggak boleh. Itu yang enggak boleh. Yang memberikan itu siapa? Maksudnya yang memberikan itu shahibul korban atau misalnya Sebenarnya shahibul korban, panitia itu kan asisten.
Cuma kadang-kadang gitu, korban di masyarakat itu wewenang panitia lebih ya, diserahkan kan tetap mendengarkan sohibul kurban, Pak. Tapi kadang-kadang sohibul kurban nanti kalau nggak ada apa, Pak? Kan sohibul kurban nanti ngambilnya buahnya. Ya meskipun itu sebenarnya haknya ya, tapi kan melibatkan orang lain kan gitu. Ini maksudnya apa? Tapi kalau secara transaksional jelas tidak boleh. Itu intinya ya. Ini jelas atau enggak? Kesimpulannya ya, kalau sebagai opah tidak boleh. Makanya hati-hati menggunakan kata apa? Opah, opai panitia. Yang kalau misalnya jenengan jadi panitia dapat bagian itu enggak ada hubungannya dengan apa? Opah. Meskipun yang perlu dibenahi, Pak, nek KCE terlalu banyak. Misalnya panitia 5 kilo, yang di masyarakat sekilo. Itu kan penting untuk dibenahi loh ya. Terus tadi satu keluarga jadi panitia. Enggak, mungkin itu saja ya, kurang lebihnya mohon maaf karena waktu kita cukup pendek, nggak bisa kita detailkan. Tapi kira-kira bisa dipahami ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.